Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah bersaudara dalam Islam, al-ukhuwah al-islamiyah. Oleh karenanya nikmat ini Allah sebut-sebutkan dalam Al-Qur'an berulang-ulang. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian dahulu bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, lantas Allah merajut hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi, maka dengan karunia Allah jadilah kalian ikhwana, saling bersaudara. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah bersaudara dalam Islam, al-ukhuwah al-islamiyah. Oleh karenanya nikmat ini Allah sebut-sebutkan dalam Al-Qur'an berulang-ulang. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian dahulu bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, lantas Allah merajut hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi, maka dengan karunia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua menyadari bahwasanya hidup kita dan umur kita penuh dengan keterbatasan, kemudian juga kemampuan kita terbatas baik secara fisik maupun secara ekonomi, dan demikianlah manusia penuh dengan kekurangan. Sementara cita-cita kita semua ingin meraih surga yang tertinggi, ingin meraih kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan yang dia miliki, yaitu kesempatan yang Allah berikan kepadanya agar dia bisa maksimal dan optimal dalam beramal soleh. Karenanya kita dapati banyak para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara yang terbaik. Kenapa? Karena mereka menyadari akan hal tersebut, menyadari bahwasanya kemampuan mereka terbatas, umur mereka terbatas, semangat naik turun, iman naik turun, dan yang lainnya. Makanya di antara mereka ada yang bertanya, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka bertanya, ayul amali khair, amal apa yang terbaik. Kemudian mereka bertanya juga, ayun nas ahabbu ilallah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Hurairah juga bertanya, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan mereka terkait siapa yang terbaik, siapa yang paling bahagia, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah, karena mereka ingin cari tahu mana amalan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Dan kalau kita lihat jawaban-jawaban Nabi SAW juga bervariasi. Rasulullah SAW menjawab dengan berbagai macam jawaban. Sebagian ulama berkata karena Rasulullah SAW melihat kondisi orang yang bertanya. Kondisi orang yang bertanya. Contoh seperti ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah adkhulul jannah wala tukthir alayya. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, kalau aku melakukannya aku masuk surga, tapi jangan banyak-banyak amalannya. Kata Rasulullah sallam, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, kau akan masuk surga. Jadi jawaban Nabi bervariasi. Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang ahabul a'mal, maka Rasulullah SAW mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian birrul walidain,
Tsumma ayyun ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Kata Rasulullah sallam, al-jihadu fi sabilillah. Tapi ini semua yang saya kasih saya sampaikan di awal mukaddimah pengajian ini karena pembahasan kita terkait dengan hal ini. Kita sedang membahas tentang orang yang terbaik adalah di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Judul ini datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan yang lainnya dan diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan, tetapi maknanya dikuatkan dengan banyak dalil ya, dikuatkan dengan banyak. Ini terkait dengan fadail a'mal. Syekh Albani menghasankannya dan sebagian ulama mendhaifkannya. Hadis tersebut dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah?" Ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Dan amalan mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pertanyaan jelas. Manusia yang mana yang paling dicintai? Amalan mana yang paling dicintai? Maka Rasulullah SAW menjawab, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat. Wa habbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, yaitu rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurbah, atau kau menghilangkan penderitaannya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma akhin li, aku berjalan, sungguh aku berjalan dengan saudaraku fi hajatin, dalam menunaikan keperluannya atau hajatnya, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjid ini, itu Masjid Nabawi, syahron, selama sebulan. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu, siapa yang meredam amarahnya, menahan amarahnya, maka Allah akan menutup aibnya. Wa man kadhama ghaidhahu walau syaa'a an yumdiyahu amdahu mala Allahu azza wa jalla qalbahu amnan yaumal qiyamah. Siapa yang meredam amarahnya ya, padahal kalau dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan berikan dia rasa keamanan pada hari kiamat kelak. Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta athbataha lahu athbatallahu qadamahu ala sirat yauma tazillu fihi al-aqdam. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk hajat saudaranya, hatta athbataha lahu, sampai saudaranya tersebut memenuhi hajatnya, dia mendapatkan hajatnya, maka Allah akan mengkokohkan kakinya di atas sirat, di mana banyak kaki-kaki yang terpleset dan terjungkal ke neraka jahanam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang panjang yang merupakan sumber dari tema yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi manusia ya. Saya katakan tadi bahwasanya dalil akan hal ini sangat banyak ya. Dalil akan hal ini sangat banyak. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ya, ayat 77, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan beribadahlah kepada Rabb kalian, waf'alul khaira, dan lakukanlah kebajikan, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita secara umum dua hal. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan rukuk dan sujud, beribadah kepada Rabb. Yang kedua, waf'alul khair, yaitu berbuat baiklah kepada masyarakat. Dengan terpenuhinya dua hal ini, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Dan kita tidak mungkin bisa meraih kejayaan, bisa meraih kebahagiaan, bisa meraih surga kecuali dengan menjalankan dua hal ini. Beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, dengan khusyuk, dengan taat kepada Allah, dan juga berbuat baik kepada orang lain. Saya nukilkan perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau berkata,
Fala tariqa lil falah siwal ikhlasi fi ibadatil khaliq was sa'yi fi naf'i abidihi. Ini perkataan indah kata beliau. Tidak ada jalan lil falah, tidak ada jalan untuk meraih keberuntungan, untuk meraih keberhasilan, ya. Siwal ikhlas, kecuali ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Fi ibadatil khaliq, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua was sa'yi fi naf'i abidihi, dan berusaha untuk beri manfaat kepada hamba-hamba Allah, yaitu berbuat baik kepada masyarakat. Kalau ingin beruntung harus terpenuhi dua syarat ini. Jangan seorang hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga harus berusaha berbuat baik kepada manusia yang lain, pada masyarakat, kepada orang di sekelilingnya. Baru dia bisa mencapai al-falah. Bahkan Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam pernyataan-pernyataan yang lain, dalam tafsirnya atau yang lain, dia berkata bahwasanya tidak ada jalan kebahagiaan kecuali dengan dua cara. Atau dia mengatakan usulus sa'adah, bahwasanya pondasi kebahagiaan itu dua perkara. Pertama ikhlas, kalau Anda ingin bahagia harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas enggak mungkin bahagia. Karena kalau kita enggak ikhlas, kita mengkaitkan kebahagiaan kita dengan komentarnya netizen. Kalau netizen memuji kita bahagia, kalau netizen mencela kita sengsara. Tapi kalau kita ikhlas kepada Allah, kita akan bahagia. Mau komentar enggak urusan. Yang kedua kata beliau, kalau pokok kebahagiaan adalah as-sa'yu fi naf'in nas, berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kaidahnya jelas, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jika kita memberi kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan juga kita kebahagiaan. Siapa yang ingin bahagia, lakukan dua ini. Lakukan dua ini. Ya, semakin dia jauh daripada dua perkara ini, dia semakin jauh dari kebahagiaan. Itu saya sudah dapatkan perkataan Syekh Sa'di sudah lama, tapi saya baru dapatkan lagi yang baru. Beliau mengatakan, "Fala tariqa lil falah." Tidak ada jalan untuk mencapai keberuntungan, keberhasilan kecuali dengan dua, yaitu al-ikhlas fi ibadatil khaliq, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, wa sa'yi fi naf'i abidihi, dan berusaha untuk beri manfaat kepada masyarakat. Karenanya dalam banyak ayat Allah mengandungkan dua hal ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan seterusnya. Kata Allah, beribadahlah kepada Allah semata, jangan berbuat syirik. Kemudian apa? Berbaktilah kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, ya, berbuat baik kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil yang kehabisan bekal. Allah gandengkan, suruh beribadah kepada Allah dan suruh berbuat baik kepada manusia. Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada masyarakat. Dan itulah yang merupakan ciri khas para anbiya, para nabi. Mereka bukan cuma dikenal dengan kuat beribadah kepada Allah, namun mereka juga dikenal dengan kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Allah berfirman, Allah mengkisahkan di antaranya seperti Nabi Isa alaihissalam yang Allah menyebutkan di antara sifatnya, kata Allah, Nabi Isa berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Para ahli tafsir menyebutkan dua tafsiran tentang makna wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah. Apa maksudnya? Nabi Isa alaihissalam dijadikan berkah dimanapun dia berada. Tafsiran pertama mengatakan Nabi Isa wa kana mu'alliman lil khair, suka mengajarkan kebaikan, suka dakwah, suka menasihati orang dimanapun dia berada. Dia nasihati orang lain. Ada kesempatan dia nasihati, ada kemaksiatan dia ingkari. Sehingga apa yang dilakukan tersebut bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua tafsiran disebut wa kana qadaan lil hawaij. Beliau suka menunaikan kebutuhan orang lain. Ada orang punya keperluan, dia bantu. Ada orang punya keperluan, dia bantu. Sehingga jadilah dia berkah dimanapun dia berada. Makna berkah inilah yang pernah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya. Inna minas syajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Hadithuni ma hiya, kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Maka Nabi mengatakan an-nakhlah. Pohon tersebut adalah pohon apa? Korma. Kenapa pohon korma dikatakan pohon yang berkah? Karena semua bagian batang korma, pohon korma, daun korma semuanya bermanfaat. Tidak ada satu sedikit pun dari bagian pohon korma yang dibuang tidak ada manfaatnya. Semua bermanfaat. Dan demikianlah seorang mukmin
Rasulullah SAW menyamakan keberkahan seorang mukmin dengan pohon korma. Isyarat bahwasanya namanya seorang berkah itu dimanapun dia berada maka memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya. Itu namanya orang yang berkah. Tapi kalau di mana saja dia bikin masalah, ini namanya orang brengsek seperti itu. Kalau dia di mana saja beri manfaat maka dia adalah orang yang berkah. Dan itulah sifat Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, disebutkan dalam tafsiran qadda'an lil hawaij, selalu memenuhi kebutuhan orang lain. Ada yang mengatakan nafa'an linnas, selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Di antara para nabi yang Allah sebutkan kisahnya bagaimana mereka berusaha berbuat baik kepada orang lain, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam terkenal berbuat baik. Di penjara, ketika dia di penjara dalam kondisi susah, dia suka berbuat baik kepada orang lain. Sampai tersebarlah beliau adalah seorang yang muhsin. Sampai datanglah dua orang kepada Nabi Yusuf alaihissalam minta untuk ditafsirkan mimpinya, karena mereka berdua bermimpi. Kata mereka berdua, "Nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin." Wahai Yusuf alaihissalam, tafsirkanlah mimpi kami berdua. Kenapa? Inna naraka minal muhsinin. Tidaklah kami datang kepada engkau untuk minta ditafsirkan mimpi, kecuali karena kami melihat engkau adalah orang yang baik. Sampai disebut dalam buku tafsir, saking baiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian orang yang sudah habis masa penjaranya, kemudian mau keluar dari penjara, minta kepada sipir untuk tidak dikeluarkan dari penjara. Kenapa? Karena ingin dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena dia orang yang muhsin. Muhsin itu suka berbuat baik kepada orang lain. Sampai-sampai ya, ketika raja dalam kondisi bingung bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk dimakan dengan 7 ekor sapi kurus, ya. Bingung apa tafsirannya. Sampai ketika sang raja memanggil seluruh pembesar-pembesarnya untuk mentakwilkan, menafsirkan mimpinya, maka tidak ada yang mampu untuk menafsirkannya. Mereka berkata, qalu adghatsu ahlam. Ini hanyalah mimpi yang tidak jelas, ya. Wa man nahnu bi ta'wil ahlam bi alim. Kami tidak mampu. Kami tidak bisa nafsir mimpi yang model seperti mimpi yang tidak jelas, ngawur, tidak ada alurnya. Jadi mereka tidak bisa, tapi mereka ngeles. Kata mereka ini mimpi yang enggak ada alurnya. Adghas itu campur-campur. Kalau mimpi yang jelas itu kita bisa tahu alurnya begini, ya, kita bisa tafsirkan. Kalau mimpi Anda sang raja ini enggak bisa. Akhirnya orang yang pernah ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf menyampaikan, ya, bahwasanya ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Aku akan mengabarkan kepada kalian tentang mimpi, tafsir dari mimpi sang raja, utuslah aku kepada Yusuf. Akhirnya datang kepada Nabi Yusuf. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin siman, dan seterusnya. Wahai Yusuf alaihissalam, tafsirkanlah mimpi raja kami yang bermimpi bahwasanya begini dan begini dan begini. Subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam langsung menafsirkan tanpa minta imbalan sama sekali. Qala tazra'una sab'a sinin da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun yughathu fihi an-nas wa fihi ya'sirun. Perhatikan Nabi Yusuf, pertama kebaikannya dia menafsirkan mimpi dengan tanpa imbalan. Siapapun datang, dia tidak membedakan antara raja maupun bukan raja. Paham? Yang pertama 2 orang datang, temannya di penjara, dia tafsirkan mimpinya. Ini raja datang, dia tafsirkan mimpinya. Ini tidak minta imbalan sama sekali. Bahkan bukan cuma itu, di antara kebaikannya dia kasih solusi. Caranya bagaimana? Dia tidak mengatakan, maksud dari mimpi Anda sang raja akan ada 7 tahun musim musim panen dan 7 tahun musim kemarau. Itu kan tafsir mimpinya seperti itu. Bahwasanya Mesir akan mengalami 7 tahun musim apa? Musim panen, dan 7 tahun musim apa? Paceklik. Sudah selesai, harusnya sudah selesai. Tapi tidak, Yusuf baik. Dia bahkan memberikan solusi. Caranya begini, akan datang 7 tahun musim panen. Maka panenlah sebanyak-banyaknya dan makan sedikit, jangan banyak-banyak. Sisanya apa? Simpan. Nanti datang 7 tahun musim paceklik, ambil. Ya, ambil, ya, dan sisakan. Intinya dia kasih solusi. Dia kasih solusi. Bahkan dia tambahkan lagi, nanti pada tahun ke-15 akan ada hujan yang besar. Padahal itu tidak ada dalam mimpi. Mimpi kan cuma 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi apa? Jadi mau saya, lihatlah bagaimana para anbiya
Mereka sangat ingin memberi manfaat kepada orang lain. Contoh lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa setelah membunuh anak buah Firaun dia kabur. Dia kabur lari ke negeri Madian. Dan negeri Madian jauh ya. Kalau kita lihat di peta dari apa namanya? Dari Mesir pergi ke Madian tuh jauh. Madian ada khilaf, ada yang mengatakan Madian letaknya di Yordan, ada yang mengatakan Madian letaknya Al-Bida. Al-Bida itu sekitar 250 kilo dari sebelah utara kota Tabuk. Kemarin saya ke sana alhamdulillah ya. Tapi kalau di peta jauh sekali. Artinya Nabi Musa kabur dari Mesir ke Madian sangat jauh. Sampai ketika dia kabur dia tidak bawa perbekalan karena tiba-tiba ya. Dikatakan innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Hendaklah kau pergi wahai Musa. Sungguhnya pembesar-pembesar Firaun sedang berkumpul bermusyawarah untuk bunuh kamu. Sehingga Nabi Musa pun kabur tanpa persiapan. Sehingga di tengah perjalanan dia kelaparan, dia kehausan. Dia tidak makan kecuali daun-daun sampai terlihat ada warna hijau di tubuhnya saking banyak daun yang dia makan. Sampai tibalah dia di kota Madian. Walamma warada ma'a Madian. Wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Qala ma khatbukuma. Ketika dia sampai di Madian dia lihat ada sumur, orang-orang pada di sumur tersebut. Banyak orang mencari air. Di tengah-tengah orang tersebut, laki-laki semua itu ternyata ada dua wanita yang menghalang-halangi kambing mereka. Kambingnya mau ambil air dihalang-halangi. Nabi Musa dalam kondisi lapar, dalam kondisi ketakutan. Takut ya. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab kata Allah. Nabi Musa kabur dari Mesir dalam kondisi takut, yataraqqab yaitu menanti-nanti kapan saja dia ditangkap, kapan saja dia bisa dibunuh. Karena Firaun bukan raja kecil, Firaun raja besar, anak buahnya banyak. Dia kabur dalam kondisi ketakutan, kharaja minha khaifan yataraqqab. Kata Allah, beliau keluar dalam kondisi ketakutan. Nah, sampai di sana, beliau dalam kondisi takut, dalam kondisi lapar. Begitu melihat ada dua wanita yang tidak bisa ngambil air, langsung ingin menolong mereka. Langsung dia datang. Ma khatbukuma, ada apa dengan kalian berdua? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa mengambil air dari sumur tersebut sampai orang-orang semua pergi. Adapun ayah kami sudah tua, makanya tidak bisa ambil air. Ini perempuan dua ini nahan. Kata Allah fasaqalahuma. Kemudian Nabi Musa pun mengambil air buat mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakhir. Setelah dia beri minum kepada kambing-kambing atau mengambilkan air untuk dua wanita tersebut, dia pun pergi ke bawah sebuah pohon. Kemudian beliau bersandar, kemudian beliau lapar, beliau berdoa, Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin fakhir. Ya Allah, aku fakir, aku sangat butuh dengan kebaikan darimu. Para ahli tafsir mengatakan Musa minta roti alaihissalam. Lapar. Tapi lihat, dia bantu dua wanita tadi, dia mengatakan, habis ini makan roti ya. Enggak. Dia bantu saja. Rumah di mana? Jauh atau dekat? Bantu selesai, enggak ada urusan. Subhanallah. Kenapa? Karena itu tidak bisa dibuat-buat. Itu jiwa dari pribadi Nabi Musa alaihissalam yang tidak tega melihat dua wanita tersebut menahan-nahan kambingnya. Sementara orang banyak situ tega sama mereka berdua. Padahal mereka semua orang kampung situ. Musa orang luar. Dia tidak peduli dengan rasa takut yang sedang dia rasakan dan kelaparan yang sedang menimpanya. Dia bantu dua orang wanita tersebut tanpa minta upah sama sekali. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya benar, dia diundang makan sama bapaknya akhwat tadi. Terus dinikahkan. Makanya kalau ada dua orang akhwat di jauh-jauh, tahan-tahan antum datang, ada apa? Terus bantu, modus ya. Taib. Ini contoh bagaimana para anbiya ya, bagaimana semangat mereka dalam beri manfaat kepada orang lain. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, terlalu banyak hadis menjelaskan Nabi SAW bagaimana memberi manfaat kepada orang lain ya. Sampai Nabi SAW dibawa tangannya oleh seorang budak wanita untuk keperluannya, Rasulullah SAW biarkan saja. Sampai ada seorang wanita fi aqliha syai', pikirannya agak terganggu, ngomong sama Nabi, Nabi layani. Subhanallah. Nabi layani ya. Bagaimana perhatian Nabi kepada orang miskin, bagaimana perhatian Nabi kepada orang yang sakit. Sampai pembantunya Yahudi yang sakit Rasulullah SAW jenguk. Artinya kalau kita bicara tentang kebaikan Nabi luar biasa. Ma su'ila Nabi SAW syai'an qad faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu pun
Dan Rasulullah mampu untuk kasih, Rasulullah mengatakan enggak pernah. Apapun yang Rasulullah SAW diminta, Rasulullah SAW pasti apa? Kasih. Sampai suatu hari Rasulullah SAW diberikan baju baru oleh seorang wanita karena Rasulullah SAW bajunya lusuh. Rasulullah SAW terima baju tersebut, ya, muhtajan ilaiha, karena Rasulullah SAW butuh dengan baju tersebut. Rasulullah baru pakai, tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma ahsana hadha, ini baju bagus sekali. Faksuniha, ya Rasulullah, berikanlah baju itu untuk saya pakai. Rasulullah SAW langsung buka, langsung apa? Kasih. Tidak mengatakan, kamu nih, mentang-mentang belum 5 menit. Rasulullah buka, Rasulullah apa? Kasih, tanpa ada muka cemberut sama sekali. Kalau kita ente, enggak kebalik ente. Ustaz dikasih, ini Ustaz kasih ente. Subhanallah. Kenapa? Karena begitu semangat memberikan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW berkata dalam Sahih Bukhari, ketika beliau sedang berjalan bersama sahabat, tiba-tiba di hadapan Nabi ada gunung Uhud. Kata Rasulullah SAW, saya tidak suka kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, lewat 3 hari belum habis. Kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya pasti sudah bagi-bagi ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, kecuali saya sisakan 1 dinar atau berapa dinar untuk bayar hutang, kalau saya punya hutang. Itu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW ketika beliau bagi-bagi gonimah, orang ambil, sampai Rasulullah terdorong datang minta gonimah, sampai lidah beliau tersangkut di sebuah pohon. Kata Rasulullah SAW, seandainya saya punya onta sebanyak pohon itu, sebanyak duri-duri pohon ini, saya akan bagi. Tsumma la tajiduni bakhilan, kemudian kalian tidak akan dapati aku pelit sama sekali. Sampai ketika seorang Arab Badui dikasih sama Nabi SAW al-ghanam baina jabalain, yaitu kambing sepenuh lembah, maka dia mengatakan, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah. Fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqr. Muhammad kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Kasih semuanya, kasih semuanya. Dan itu wasiat Nabi SAW. Pertama kali datang kota Madinah, apa kata Nabi SAW? Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, afsus salam, terbarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wa sallu bil lail wa nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Apa yang Rasulullah wasiatkan? Berbuat baik kepada orang lain, salam, senyum kepada orang lain. Itu namanya berbuat baik sama orang lain. Memberi makan kepada fakir miskin, menyambung silaturahmi. Ini semua berbuat baik kepada orang lain. Kemudian di akhir Rasulullah mengatakan salat malam. Ikhlaskan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha menggabungkan keduanya. Berusaha ikhlas kepada Allah dan berusaha berbuat kebaikan kepada orang lain semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Sederhana, Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Sederhana. Senyum kepada orang lain sedekah. Kalau kita senyum sama orang lain, kita membahagiakan dia atau tidak? Makin dia. Dan betapa banyak senyum yang sederhana ini ternyata membuka hati dia, membuat disebab dapat hidayah, buat dia nyaman di suatu tempat. Ya. Kalau kita masuk ke masjid, kemudian dalam masjid semuanya enggak ada yang senyum. Kita sholat sekali aja, besok sudah enggak di situ. Kenapa? Enggak ada yang senyum. Enggak betah, duduk pun enggak betah, semua orang enggak ada yang senyum. Siapa yang betah duduk di situ? Mau dengar pengajian enggak masuk-masuk. Kenapa? Ustaznya enggak pernah senyum, ya gimana? Tapi dengan senyum membuka banyak kebaikan, membuka hatinya, mungkin sebab dapat hidayah, mungkin dia jadi baik dan macam-macam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tabussumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Ini ibadah terkait dengan berbuat baik kepada orang lain. Apa wasiat Nabi SAW ketika meninggal dunia? Rasulullah SAW mengatakan, as-salat wa ma malakat aimanukum. Salat, jangan tinggalkan salat, perhatian terhadap salat, dan jangan lupa berbuat baik kepada budak-budak kalian. Budak itu lebih rendah derajatnya daripada pembantu. Kalau budak saja yang kita miliki, kalau zaman dulu kita miliki, boleh kita jual, boleh kita beli, itu saja Rasulullah wasiatkan untuk berbuat baik kepada mereka, apalagi yang tidak sederajat budak, yang masih punya jasa sama kita, yang kerja sama kita, pegawai, mungkin membantu, mungkin supir atau yang lainnya. Ya. Tentu lebih utama untuk kita berbuat baik kepada mereka. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya seorang
beramal dengan berusaha berbuat baik kepada orang lain. Karena jika dia berbuat baik kepada orang lain, maka dia akan meraih al-khairiyah, yaitu keterbaikan. Dan banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya keterbaikan adalah diraih dengan memberi manfaat kepada orang lain. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairul ashab khairuhum li ashabihi." Sebaik-baik sahabat adalah yang terbaik bagi sahabat-sahabatnya yang lain. Dengan apa? Dengan berbuat baik kepada mereka. Wa khairul jiran khairuhum li jirani. Sebaik-baik tetangga di antara para tetangga yang terbaik bagi tetangga-tetangga yang lain. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi apa? Istrinya, ya. Kalau baik bagi istri, bagaimana caranya? Ya dengan berbuat baik kepada istri. Maka kita jadi terbaik bagi istri kita. Tidak pelit dengan dia, perhatian sama dia, ya. Menjaga isi hatinya, ya. Tidak mengucapkan kata-kata yang menggores hatinya, tidak merendahkannya, tidak pelit membelikan perhiasan buat dia. Kita kumpulkan uang, belikan emas buat dia kalau punya uang. Kalau enggak punya uang ya sudah. Kalau punya uang beli, minggu ini belikan cincin satu, ya, anting satu, besok lagi beli anting yang satu, ya. Intinya banyak hadis-hadis menunjukkan keterbaikan diraih dengan berbuat baik kepada orang lain. Tapi kita sudah sebutkan dari sisi dalil, dari sisi logika, para ulama mengatakan bahwasanya al-ibadah al-muta'addiyah khairun minal ibadat al-qasirah. Ibadah yang manfaatnya melebar bukan cuma kepada kita, kepada orang lain juga, itu lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Ibadah yang manfaatnya kepada orang lain lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya untuk sendiri. Contohnya, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa afdalu minas sadaqat, minas salat, minas siyam." Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan perkara yang lebih baik daripada salat, daripada puasa, daripada salat. Kemudian kata para sahabat, apa itu Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Islahu dzatil bain," mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada puasa, daripada salat. Karena puasa salat untuk diri kita sendiri. Adapun mendamaikan untuk orang lainnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang muta'addiyah, manfaatnya kepada orang lain lebih afdal daripada ibadah untuk sendiri. Contoh seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Rembulan cuma satu, bintang mungkin ribuan atau jutaan. Tapi mana lebih afdal? Lebih afdal bulan, satu bulan daripada ribuan bintang. Satu orang alim lebih afdal di sisi Allah daripada ribuan ahli ibadah. Kenapa? Karena rembulanlah yang cahayanya sampai ke atas muka bumi. Karena orang alimlah yang ilmunya bermanfaat bagi masyarakat. Orang ahli ibadah mungkin rajin puasa Senin Kemis, mungkin rajin salat, tapi untuk dia sendiri. Tidak untuk orang lain. Dari situlah kenapa Nabi SAW mengatakan, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al-hitani fil bahr." Sungguhnya orang yang alim didoakan ampunan bagi penghuni langit dan penghuni bumi sampai ikan di lautan. Para ulama membahas, kenapa ikan di lautan ikut mendoakan? Karena ikan di lautan mendapatkan manfaat dari orang alim tersebut. Manfaatnya bagaimana, Ustaz? Orang alim ini melarang untuk melakukan maksiat, mencegah kemungkaran. Sehingga manfaat dirasakan oleh ikan. Seandainya terjadi kemaksiatan, kemungkaran, maka Allah akan bikin kerusakan di daratan dan di lautan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat maksiat yang dilakukan oleh manusia. Terjadi perang lah, terjadi inilah, terjadi gempa bumi lah ternyata. Kenapa? Karena maksiat. Seandainya ada orang alim yang menghalangi orang dari kemaksiatan, maka tidak terjadi itu semua, sehingga ikan di lautan pun merasakan kenyamanannya gara-gara orang alim. Sehingga di sini kita tahu bahwasanya ibadah yang bermanfaat bagi orang lain lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini logika. Logikanya benar. Karena kalau manfaat semakin banyak, ya, maka semakin banyak pahala yang mengalir kepada kita. Karena kita memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, maka
lakukanlah. Maka lakukanlah. Lihat Nabi SAW ketika bulan Ramadan, ini puncak-puncaknya Nabi berbuat baik kepada orang lain. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wala Rasulullah kana Rasulullah sallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan dia di puncak kedermawanannya ketika di bulan Ramadan hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril alaihi salam. Kemudian di akhir hadis kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallam kebaikannya lebih cepat daripada angin yang berhembus. Kata para ulama, kenapa Ibnu Abbas mengatakan kebaikan Rasulullah SAW lebih baik daripada angin yang berhembus? Karena angin berhembus memiliki dua sifat. Sifat pertama cepat dalam berhembus, yang kedua cepat beredar. Cepat apa? Beredar. Nabi ketika melakukan kebaikan demikian, cepat dan kemana-mana. Cepat dan kemana-mana. Ketemu siapapun Rasulullah berbuat baik. Di depan mata dia ada orang sakit atau orang susah, beliau bantu. Tidak pernah menunda-nunda, secepat angin yang berhembus. Maka ini kesempatan bagi kita ikhwan, kita masih punya nafas, masih bisa mungkin punya rezeki, masih punya umur. Jangan cukupkan diri kita hanya beribadah, hanya sekedar salat, puasa, berusaha kita memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Terutama orang-orang terdekat kita. Sehingga orang-orang merasakan keberkahan kita. Kita kalau di rumah, istri kita merasa ada manfaat dengan keberadaan kita. Bukan istri kita senang kalau kita pergi. Alhamdulillah, Abi lagi tidak di rumah. Ini bahaya berarti. Anak-anak bahagia kalau kita tidak pulang ke rumah. Bapak, Abi kapan pulang? Aduh, Abi pulang marah-marah melulu. Dia tidak merasakan keberkahan keberadaan kita. Justru kalau kita enggak ada, mereka bahagia. Kita tidak berkah, kita tidak bermanfaat. Dimanapun kita berada bikin masalah. Orang bahagia kalau kita tidak hadir. Jadilah kita orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Kalau kita tidak ada, mereka merasa kehilangan. Kenapa? Karena mereka merasakan keberkahan yang kita miliki. Kita dirindukan oleh istri kita, atau dirindukan oleh istri-istri kita. Kita dirindukan oleh anak-anak kita, dirindukan oleh teman dan teman-teman kita, ya. Dirindukan oleh tetangga kita. Kok enggak datang-datang? Mana? Itu, insya Allah itu jadi orang apa? Berkah. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwasanya memberi manfaat kepada orang lain bukan cuma sekedar materi, bukan cuma sekedar apa? Materi. Manfaat kepada orang lain maknanya luas. Bisa kita memberi manfaat kepada orang lain dengan materi, bisa dengan kedudukan kita, atau kita sebagai penguasa, atau kita bisa beri syafaat, bisa kasih memo, atau dengan memberi nasihat, atau dengan memberi petunjuk. Ini semua manfaat. Jadi jangan membatasi manfaat hanya sekedar materi. Kalau kita enggak punya materi, kita bisa dengan cara yang lain. Dengan kata-kata yang baik beri manfaat kepada orang lain, dengan senyum. Ya apa namanya? Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Dengan bantu dengan tenaga. Bisa, kita juga bisa berbuat baik kepada orang lain. Dengan berbuat adil di antara orang yang berhukum, kita juga berbuat baik kepada orang lain. Dengan menasihat dengan kata-kata yang bijak, ini juga memberi nasihat kepada orang lain. Dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, ini juga berbuat baik kepada orang lain. Dengan menjelaskan kebid'ahan, kesesatan, ini juga berbuat baik kepada masyarakat. Ya. Makanya Imam Ahmad pernah menegur seorang, kata Imam Ahmad, wa idza sakattu ana wa sakata anta, mata yu'raful haq minal batil. Kalau saya diam, kamu juga diam, enggak ada yang bantah, terus bagaimana manusia bisa tahu, masyarakat tahu mana yang benar, mana yang batil. Ini berbuat baik pada masyarakat. Makanya Allah berfirman, al-khairiyah, keterbaikan juga bisa diraih bukan dengan berbuat baik kepada orang lain sekedar materi, bahkan dengan menjelaskan kebaikan, melarang keburukan juga bisa meraih keterbaikan. Dalilnya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik atau manusia yang terbaik, yang kalian adalah khairu umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Kenapa menjadi terbaik? Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada hadis yang tadi kita baca di awal, kita jelaskan maknanya ya secara global. Ya. Jadi ada seorang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
anna rajulan qala li Rasulullah sallam, ada seorang datang dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayul a'mali ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini dalil bahwasanya Allah mencintai sebagaimana Allah dicintai, ya. Allah mencintai sebagaimana Allah dicintai. Ya, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bisa dicintai dan Allah juga bisa mencintai, ya. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah Al-Khalilan, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Berarti Allah mencintai Ibrahim. Bahkan al-khullah, khalil itu derajat tertinggi dalam cinta. Di antaranya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antaranya Allah mencintai orang-orang yang baik seperti wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Di antaranya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Nah, sekarang sahabat bertanya, ayun nasi ahabbu ilallah? Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Allah bukan hanya mencintai orang, Allah juga bisa mencintai amalan-amalan, bisa mencintai tempat. Wa ayul a'mali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Dalam hadis disebutkan tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Mekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Wahai Mekah, engkau adalah tempat yang terbaik dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan aku diusir oleh kaummu wahai Mekah, aku tidak akan berhijrah ke Madinah. Tapi aku diusir oleh penghunimu. Jadi intinya ada orang yang paling dicintai oleh Allah, ada amalan yang dicintai oleh Allah. Ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahan kepada ahlul bidah yang mengatakan Allah tidak bisa mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Karena menggunakan logika mereka, menggunakan filsafat, akhirnya mereka menyampaikan sampai pada kesimpulan Allah tidak bisa dicintai. Ini tidak benar, ini tentu ada pembahasan tersendiri. Tapi intinya pertanyaan tersebut muncul ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat ingin mengamalkan dan ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tanya begitu? Karena mereka ingin dicintai siapa? Cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah sururun yudkhiluhu ala muslim. Rasa bahagia yang dimasukkan ke dalam muslim yang lain. Ini kaidah umum yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak orang mengambil manfaat dari kita, ya, semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa'budu rabbakum waf'alul khair. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada orang lain. Ingat, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan karena wajah Allah. Kami tidak butuh terima kasih dan kami tidak butuh syukran dari kalian, enggak butuh. Enggak butuh syukran, enggak butuh balas budi. Kalau ingin dicintai oleh Allah, berbuat baik kepada orang lain, tapi syaratnya harus apa? Ikhlas, bukan riya, bukan cari pujian, bukan ingin disanjung. Ya, jangan. Kita hanya buang-buang energi, hanya buang-buang uang, dan kita tidak mendapatkan kecintaan Allah, bahkan kita mendapatkan kemurkaan Allah karena kita melakukannya riya. Jadi semakin kita beri manfaat kepada orang lain, kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari orang sekitar kita, latihan. Bagaimana agar istri merasakan manfaat dari kita? Bagaimana anak-anak merasakan manfaat dari kita? Perlu kesabaran, perlu kedekatan antara kita dengan keluarga, kedekatan antara kita dengan anak-anak. Mulai bagaimana tetangga kita merasakan kemanfaatan dari kita. Kita kirim kue,
Kita datang bertamu, sapa kek, ya. Bukan mengambil manfaat dari tetangga, paham? Kalau tetangga lagi makan durian, tetangga bilang, silakan Pak. Padahal dia basa-basi. Terus kita datang, oh iya. Terus dia telepon, sayang anak-anak ini lagi ada durian di rumah sebelah. Oh, satu kampung datang. Namanya memberi mudarat kepada tetangga. Jadi bagaimana orang sekitar kita merasakan apa? Manfaat. Semakin banyak, semakin kita melebarkan link kita, semakin kita dicintai oleh Allah dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang paling dicintai adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Semakin kita membahagiakan banyak orang, maka semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang kecil-kecil. Bagaimana ngomong bagian istri. Puji istri. Ya, Masya Allah istriku kamu cantik sekali. Ya. Masya Allah ya. Benar Mas, benar. Enggak apa-apa. Bohong-bohong enggak apa-apa dalam hal ini kan ini. Ya. Bahkan istri mesti tahu kita bohong pun dia senang. Ah, benar kah? Benar. Apa? Gombal yang dianjurkan, enggak ada masalah. Demi untuk menumbuh apa? Cinta kasih. Ya. Saya pernah ditanya sama istri, mana lebih cantik, saya atau dia? Waduh. Oh ini susah jawabnya. Mau tahu jawabannya? Ah, itu rahasia saya, nggak usah. Ada jurus tersendiri. Tapi intinya kita berusaha memasukkan kebahagiaan pada istri kita, pada anak-anak. Ngobrol gimana, bercanda sama dia. Anak-anak, ayo Abi main ini, ikut main sama dia. Misalnya anak kecil main aja. Jangan sok sibuk ya. Antum sok sibuk apa? Sibuk WhatsApp, sibuk medsos. Jangan sok sibuk. Kita masa enggak punya waktu buat istri, masa enggak punya waktu buat apa? Anak-anak. Apa usahanya antum telepon anak-anak, gimana kabarnya, lagi ngapain, sudah sampai hafalnya sampai di mana, ngobrol sedikit. Bukan setiap telepon, hafalan sudah sampai mana? Hafalan sudah sampai mana? Anak-anak enggak senang ditelepon karena bakalan diinterogasi oleh ayahnya. Tanya yang lain, gimana kegiatan apa di sekolah, tadi main apa? Dia enjoy. Ini hafalan sampai mana? Kenapa enggak nambah-nambah? Waduh, emang Abi hafalannya berapa? Jadi dekat sama anak, jadi mereka merasa senang. Gimana caranya? Tetangga ya, ajak makan ke rumah kayak, biaya cuma sedikit, itu ngajak tetangga makan ke rumah paling sekali setahun juga paling, tapi mereka ingat itu baik. Pernah ngajak kita makan pagi, padahal cuma sekali dalam setahun. Tapi bagi mereka suatu hal yang baik. Jadi semakin kita membuat orang lain bahagia, semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah tidak akan mengadab kita. Tidak mungkin Allah mengadab orang yang Allah cintai. Oleh karenanya berusaha memasukkan rasa senang pada orang lain ya. Kalau ketemu senyum. Kalau ngomong yang enak gitu. Tadi saya ketemu kawan, Masya Allah, dia langsung membuat saya bahagia. Dia bilang, Ustadz kurusan, Masya Allah. Tapi saya yang lebih tahu hakikat saya. Tapi maksudnya dia langsung bikin saya bahagia. Tapi kalau Ustaz kok tambah gemuk, waduh. Jadi kita ngomong hati-hati, apalagi sama istri. Ngomong baik-baik ya. Menyenangkan orang ya, ngomong menyenangkan orang. Wal kalimatu thayyibatu apa? Sedekah. Kita buat dia bahagia, gimana caranya? Jadi syukran tadi teman tadi yang bilang Ustaz kurusan tadi. Kemudian Rasulullah SAW contohkan tadi kaidah umum, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang membuat rasa senang kepada hati orang lain. Rasulullah contohkan. Apa contohnya? Ya, au yakshifu anhu kurbah. Ini sebenarnya contoh dari kaidah tersebut, yaitu atau engkau menghilangkan penderitaan darinya. Orang kalau menderita, entah sakit, entah dililit utang, entah apa, entah kelaparan, kemudian kita hilangkan penderitaannya, maka ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menghilangkan penderitaan seorang dengan mendengar saja. Ada ibu-ibu telepon saya, subhanallah. Saya lagi sibuk, lagi apa, dia telepon. Ustaz, saya mau bicara, iya cerita. Wow, nangis ini, suami saya gini, saya dengerin aja. Saya enggak bisa ngapa-ngapa juga. Paling ya Ustaz, dia bilang terakhir, saya cuma mau, yang penting saya sudah ungkapkan. Ya udah Bu, udah selesai. Tapi menghilangkan penderitaannya. Dia merasa sudah melepaskan sesuatu yang beban di hati. Terkadang kita cuma mendengar aja kita dapat. Atau kita cuma bilang, sabar, ya saya doakan kamu. Ada orang curhat, kirain apa? Cuma gitu aja. Saya
lebih parah daripada kamu, gimana? Jadi ya, jangan, meskipun dengan hanya mendengar, apalagi sampai kata-kata ringan buat dia lebih ringan penderitaan. Makanya disebutkan man nafasa kurbatan. Nafasa maksudnya tanfis, yaitu mengurangi. Jadi penderitaan tersebut tidak mesti hilang. Kita ngurangi saja, kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi menghilangkan. Taib. Au yaqdi anhu dainan, atau kau lunasi hutangnya. Orang yang bertakwa kepada Allah kalau punya hutang harusnya takut. Karena dia tahu hutang ini masalah, akan menghalangi dia di pintu surga hutang tersebut. Ya. Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW, hutang bisa membuat orang diazab di kuburan. Ketika ada seorang, Rasulullah tidak mau solatkan. Kenapa? Dia punya hutang 2 dinar. Akhirnya ada sahabat mengatakan, Rasulullah, saya yang bayarkan hutang. Akhirnya Rasulullah solatkan. Setelah itu Rasulullah tanya, bagaimana? Ma fa'alat dananir, apa yang dengan, sudah bayar utang belum? Kata dia belum. Akhirnya dia bayar utang, di samping Rasulullah sudah bayar utangnya. Kata Nabi SAW, al-an barada jildu, atau barada jildatu, sekarang kulitnya mendingin. Subhanallah, mengerikan. Nah, kalau orang bertakwa kepada Allah, dia pasti takut dengan hutangnya. Dia berusaha segera membayar. Sehingga dia merasa tertekan, merasa pusing. Ini kalau saya mati, hutang saya belum bayar. Ketika ada orang membayarkan hutangnya, maka dia tentu akan sangat bahagia. Sangat bahagia. Makanya di antara ibadah yang agung adalah melunaskan hutang. Sampai Allah, Nabi sebutkan dalam suatu hadis, ada seorang disebutkan lam ya'mal khairan qat, tidak punya amalan apapun. Ketika ditanya kau punya amal apa? Enggak ada, saya enggak punya amalan. Kecuali saya dulu pernah menghutangi orang kemudian saya lunaskan. Akhirnya Allah masukin dalam apa? Surga. Enggak punya amalan yang lain, cuma ini amalan luar biasa. Au tatruda an hujuan, atau kau hilangkan rasa laparnya. Kemudian wala an amshi ma akhin li fi hajatin ahabu ilayya min an a'taki fi hadzal masjid syahran. Maka aku berjalan dengan seorang temanku untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ya akhi, iktikaf di Masjid Nabawi sebulan pahalanya luar biasa. Tapi kamu temani saudaramu untuk ada keperluannya, Masya Allah ya. Saya ingat waktu saya jemput keluarga, saya masih mahasiswa, saya enggak punya apa-apa, enggak punya mobil, enggak punya apa-apa. Saya bilang sama teman saya orang Arab Saudi, saya ada mau jemput keluarga di Jeddah, mungkin besok kita enggak bisa sholat subuh berjamaah atau ada perkataan, saya bilang saya punya uzur, enggak bisa. Kata dia, sudah tenang sama saya aja. Akhirnya dia ambil mobilnya Camry, kemudian dia yang supir, kemudian dia bawa saya ke Jeddah. Kemudian saya jemput keluarga, kemudian dia siapkan tempat, dia belikan makanan, Masya Allah. Bahagia atau tidak? Bahagia. Apalagi lagi enggak punya duit. Ya, maksudnya subhanallah, dia rela pergi ke sana berapa jam. Bukan teman dekat juga, tapi subhanallah dia lihat saya penuntut ilmu, dia pingin bantu. Ya, dia pingin bantu. Jadi ibadah bukan cuma zikir saja, ibadah bukan cuma baca Quran saja, ibadah bukan cuma ngaji saja. Ada orang punya keperluan, kita bantu. Meskipun tolong temani saya pergi ke sana, sudah kita temani. Kalau memang dia perlukan, kita temani, tidak apa-apa. Waktu kita terbuang pada tempatnya, paham? Terbuang pada tempatnya. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Waman kaffa ghadabahu satarahullahu auratahu." Siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutup aibnya. Di antara cara agar aib kita ditutupi, kita meredam amarah. Kalau lagi ngamuk, kita redam. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan lagi, waman kadzama ghaidahu. Kadzama ghaid itu lebih parah lagi, puncak di amarah. Jadi amarah ini puncaknya. Padahal kalau dia melampiaskan, dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keamanan pada hari kiamat. Orang semua ketakutan, dia merasa aman pada hari kiamat karena dulu dia pernah meredam amarah. Ulangi lagi, Nabi ulangi lagi. Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu athbatahu Allahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Barang siapa yang menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya sampai dia siap mendapatkan kebutuhannya, sampai urusannya selesai maksudnya. Sampai urusannya selesai, maka Allah akan mengkokohkan kedua kakinya di atas sirat, di mana banyak kaki-kaki yang terjungkal pada hari tersebut. Dia temani saudaranya sampai selesai urusannya. Kata orang, kalau kau sudah berbuat baik, sempurnakan. Kalau kau sudah berbuat baik, sempurnakan. Temani teman sampai selesai urusannya. Sampai selesai urusannya. Mungkin orang lupa, mungkin dia lupa, enggak apa, Allah tidak bakalan apa? Tidak bakalan lupa.
dan akan kau rasakan dampaknya ketika di hari kiamat kelak. Wa inna su'al khuluq yufsidul amal kama yufsidul khal. Al asal sungguhnya akhlak yang buruk akan menghancurkan amal sebagaimana cuka bisa merusak madu. Maka kalau seorang sudah berbuat banyak kebajikan, maka jangan berakhlak buruk. Jangan sombong. Kalau sudah bantu orang lain, jangan sombong, jangan angkuh. Jangan mentang-mentang, jangan merendahkan orang yang sudah pernah kita bantu. Ya, jangan kita ungkit-ungkit, jangan. Akan merusak amal yang kita lakukan dengan akhlak yang buruk. Karena sebagian orang ketika sudah bantu sana bantu sini kadang timbul mentang-mentangnya. Ini hati-hati. Karena bisa merusak amal soleh yang sudah dia lakukan. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Pada kesempatan kali ini jazakumullah khair antum sudah datang ya. Berkumpul di tempat ini ya. Kemudian sebagian antum berpanas-panasan di luar sana ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sebab kita dikumpulkan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya, saya persilakan. Contoh amalan dari memenuhi hajat dengan saudara. Misalnya tadi temani dia ada urusan di kantor, misalnya kita temani atau kita antar dia ya. Saya punya teman di Sumatera, bukan di sini tapi dia bilang, "Ustadz, ayah saya di antara hal yang saya lihat menarik dari dia. Ini sederhana. Kalau ada orang lewat tanya, "Pak, tahu rumah si ini enggak? Tahu rumah Bapak ini enggak?" Itu langsung bapak saya ambil motor naik, langsung diantar ke rumahnya. Tidak bilang belok kanan, belok kiri, ke depan. Kiri sebelah situ. Itu loh, belok kanan, belok kiri, nanti situnya enggak. Dia langsung ngantar bawa ke rumahnya. Dan itu amalan bapak saya tidak pernah lihat dari orang lain. Artinya ada orang tanya, dia langsung ngantar. Ini contoh, ada keperluan kita kalau sudah melakukan kebaikan sempurnakan. Ya. Kalau sudah mulai amal, sempurnakan kebaikan tersebut. Jangan dipotong tengah jalan. Dan banyak kita antar dia ke rumah sakit. Saya punya kawan, subhanallah, saya sama istri. Saya kalau sakit, saya mau ke rumah sakit. Saya mikir-mikir, ini uang ke rumah sakit berapa puluh real, pulang berapa puluh real, ada uang terbatas. Saya telepon teman, bisa ngantar ke rumah sakit? Oh bisa, datang dia. Orang Saudi, datang, kemudian dia ngantar. Nanti kalau sudah telepon lagi, subhanallah. Ini contoh. Kadang saya bilang, saya mau cari barang bekas. Dia jemput saya, dia pergi ke Harrods, ke tempat pasar bekas-bekas. Kita cari barang-barang bekas. Kalau sekarang saya beli yang baru-baru aja deh. Beli barang bekas jauh-jauh, dia yang temani, masya Allah ya. Ini contoh menemani saudara dalam keperluan. Ini juga ibadah dan itu bukan buang-buang waktu. Antum buang waktu pada tempatnya daripada antum medsos setengah jam, 1 jam, apa faedahnya? Ini sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, sidang keempat, terakhir jengkel, nggak ada faedahnya. Manakah yang lebih benar? Orang rajin sholat, mengerti agama tapi jarang ngumpul dengan masyarakat, jarang ikut gotong royong. Tapi sebaliknya ada orang yang sangat aktif di masyarakat walaupun sholatnya jarang-jarang saja. Dua-duanya salah ya. Dua-duanya salah. Yang benar adalah orang rajin sholat dan bermasyarakat. Itu ya. Bermasyarakat. Ya, apa susahnya? Ada orang gotong royong, antum gorengan, antum kirim. Apa susahnya? Biaya berapa sih? Beli tepung berapa sih? Beli tepung, berapa harganya tepung sekilo? Itu jadi gorengan 1 baskom. Udah beli potong campur-campur goreng, kasih, senang orang. Kalau antum bisa datang ya antum. Kalau antum enggak bisa hadir, kasih minuman, kasih makanan. Ya, kalau bisa hadir alhamdulillah, sapa-sapa, bermasyarakat, ya, bermasyarakat. Tetangga sakit kita jenguk ya. Kita bukan eksklusif kemudian pergi ke masjid pulang. Enggak lah. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik di sisi Allah daripada seorang mukmin yang tidak berinteraksi dengan masyarakat. Makanya kita disuruh sabar, namanya berinteraksi. Saya enggak enak tinggal situ. Dimanapun pasti ada gangguan. Entah tetangga, entah di masjid ada orang bikin jengkel, tapi ya sabar. Sabar ya. Apakah diperbolehkan mengumpulkan uang untuk meringankan beban teman kita yang kafir?
Yang baru saja ditinggal pergi meninggal. Membantu siapapun dianjurkan. Dan membantu orang kafir pun diperbolehkan, apalagi kalau ada maslahatnya. Dalilnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Mereka memberi makanan kepada asir. Asir itu tawanan perang, orang kafir. Orang kafir yang harbi, berperang, ketangkap, kemudian kita berbuat baik sama dia. Dan dipraktikkan oleh para sahabat. Itu sebab mereka banyak masuk Islam. Apalagi orang kafir yang tidak harbi, yang tidak berperang dengan kita. Tetangga kita, tidak ada masalah. Dapat pahala, tidak ada masalah. Hal itu baik bagi dia, membantu sama manusia. Melihat kondisi kehidupan sekarang yang terlalu bebas, apakah boleh kita mencukupkan diri dengan berdiam diri dan tidak berbaur dengan masyarakat agar terhindar dari fitnah? Seorang pandai-pandai, dia tidak berarti kemudian bergaul sebebas-bebasnya dan dia juga tidak berdiam sediam-diamnya. Nabi SAW hidup di tengah masyarakat yang rusak ketika itu, tapi beliau pandai membawa diri. Karena beliau pandai membawa diri, makanya beliau digelar dengan apa? Al-Amin, orang yang apa? Terpercaya, jujur. Kenapa Rasulullah SAW bisa diberi gelar dengan Al-Amin? Apakah karena nongkrong dalam rumah? Nongkrong dalam rumah? Tidak, karena dia bergaul. Karena dia berinteraksi sehingga orang tahu bahwasanya dia adalah orang yang amin. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan inna naraka minal muhsinin? Engkau adalah orang yang baik kepada orang lain. Apa karena dia di penjara, diam tidak bergaul sama orang lain? Dia berinteraksi sama orang, tapi dia bisa membawa diri. Kalau memang suatu kondisi parah, kita tidak bisa menjaga diri, boleh kita menjauh. Misalnya kita kalau ke situ, nanti kita bakalan ikut main judi, kita bakalan minum khamar, kita bakalan nonton yang enggak. Ya sudah menjauh, cari komunitas lain. Tapi bukan berarti kita tidak menyapa mereka. Kalau lewat sapa secukupnya. Kalau memang kita khawatir agama kita tidak apa? Tidak kuat. Tapi bukan kemudian kita menghindar sehabis-habis, ya tidak. Tetap ada bermasyarakat. Tetap kalau kita ada apa-apa tuh tetangga pun yang apa? Membantu. Tetap kita salam. Pergaulan terbatas. Kalaupun kita bergaul, kita nasihati, kita niatkan untuk kita ajak, kita nasihati. Tapi bukan berarti kita menghindar sama sekali. Ustaz tadi menjelaskan bagaimana seorang suami bermanfaat bagi istrinya. Bagaimana jika seorang jomblo menjadi manfaat bagi orang lain meskipun belum beristri? Dan mohon doanya untuk kami para jomblo agar segera mengakhiri masa-masa sulit ini. Ada yang bilang jomblo itu penderitaan, makanya di surga nggak ada jomblo. Di hadis Rasulullah SAW, tidak ada di surga azib, tidak ada seorang jomblo pun di surga. Kalau itu jomblo kebahagiaan, tentu banyak jomblo di surga. Tapi karena dia penderitaan, maka intinya sabar ya, alhamdulillah. Syukuri yang ada. Mungkin antum sudah ngelamar ditolak terus ya. Antum bisa beri manfaat yang lain kepada orang tua, ada kesempatan. Orang tua antum bisa manfaat kepada teman-teman ya. Antum bisa saatnya belajar yang banyak ya. Mumpung masih jomblo. Kalau sudah berkeluarga terkadang agak terkurang waktu kita untuk bisa berbakti sama orang tua. Ya, jalani aja dan terus berdoa dan jangan terlalu banyak milah-milih ya. Kalau sudah lihat akhwat oke, terima saja ya. Ini yang jadi masalah laki-laki kadang terlalu banyak pilih-pilih ya. Maunya akhwat nilainya 9,5. Putih, tinggi, ramping, pinter ya. Sementara dia hitam, goblok, pendek. Tahu diri ya. Ngaca kalau bahasa apa? Ngaca. Ini antum kalau ngelamar ya tahu diri ya, tahu diri. Bahkan sebagian ulama mengatakan jangan terlalu pilih istri terlalu cantik. Kenapa? Nanti lupa ibadah. Terlalu cantik lupa ibadah, tiap hari kesemsem melulu ya. Terus nanti kalau meninggal sakit hati. Tapi kalau biasa-biasa meninggal masih sabar. Intinya segera selesaikan kejombloan Anda ya. Berdoa kepada Allah sebanyak salat malam, minta diberikan istri yang apa? Soleha, istri yang membantu antum untuk mengingat apa? Akhirat. Dan jangan terlalu banyak pilih-pilih. Artinya kalau antum melihat antum suka, bismillah ya. Kalau antum enggak suka jangan. Kalau lihat suka, tertarik, meskipun nilainya enggak sampai 9,5, bismillah lah, insyaallah.
Apakah pahala kita gugur ketika kita berharap terima kasih dari seorang? Jika berharap pahala dari Allah, apakah termasuk tidak ikhlas? Ya, kita berharap pahala dari Allah, itulah keikhlasan. Beribadah hanya untuk Allah dan berharap pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun berharap ganjaran dari orang lain, maka ini mencoreng keikhlasan. Mencoreng keikhlasan. Makanya kalau kita berbuat baik jangan berharap, sudah lupakan saja. Bahkan terkadang saya katakan Allah terkadang mentakdirkan orang kita berbuat baik kepada dia, malah kita berbuat sama dia, dia malah berbuat buruk sama kita. Supaya apa? Supaya pahala kita murni. Kita enggak berharap kita buat baik sama dia bukan karena apa, tapi karena benar-benar karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Mau dia terima, mau dia habis itu ngejek kita, enggak urusan. Muamalah saya dengan Allah bukan dengan dia, ya. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makanan kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah habis pertanyaan? Alhamdulillah ya. Sudah cukup ya. Kasihan orang kepanasan. Anak saya sekolah dari jam 7 pagi dan pulang ke rumah jam 4 sore. Masya Allah. Berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 9 jam. Lebih banyak daripada orang kerja. Kemudian tidur, salat maghrib, makan dan salat isya, kemudian mengerjakan PR, kadang sampai jam 10 malam. Masya Allah. Habis isya jam berapa? Habis isya jam berapa di sini? Setengah 8, setengah 9, setengah 10, 2,5 jam. Berarti dia belajar berarti 9 jam tambah 2,5 jam, 11,5 jam. Masya Allah. Apakah termasuk kezaliman guru-guru yang memberikan PR? Karena gara-gara PR anak kami tidak cukup waktu untuk main dan istirahat yang cukup. Kami menilai mereka tidak bisa mengajar sehingga membebani anak dan ortu dengan PR. Oh ya, yang terzolimi orang tuanya karena ikut-ikutan buat PR. Ya, tentu mungkin pondok guru ingin yang terbaik, tapi harus dilihat juga anak punya hak untuk apa? Untuk main. Ya. Dan bukan berarti belajar full kemudian jadi lebih pintar, enggak mesti. Ya. Ya, terkadang terlalu banyak kontennya, malah dia enggak bisa nangkap. Berarti enggak bisa apa? Nangkap. Ya ini tentu yang lebih pakar adalah pakar pendidikan. Saya juga menyampaikan bahwasanya anak-anak juga butuh main-main. Ada waktunya main, ada waktunya belajar. Kalau bisa paling bagus sebagian sekolah mereka full day. Anak dari pagi sampai asar pulang enggak ada lagi kegiatan. Enggak ada lagi kegiatan. Ada sekolah seperti itu. Saya enggak tahu tentang masalah keberhasilan atau tidak, tapi anak-anak punya hak untuk apa? Main. Kita hak punya bercanda dengan apa? Anak-anak. Kapan memeluk anak-anak? Anak kerja PR terus. Terus kita ikut ngerjain juga. Jadi ini perlu dilihat lagi ya. Yang terbaik buat anak-anak kita, untuk masa depan anak kita di kemudian hari. Tapi demikian saja, insyaallah nanti ada pengajian lagi pada maghrib insyaallah. Di mana? Di sini juga? Di tempat lainnya ya. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.